Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini sampailah kita pada agenda penyampaian materi tentang selayak pandang. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang selayak pandang, kita juga berbicara tentang sejarah UIN. Kenapa demikian? Karena Fakultas Syariah merupakan model awal terbentuknya UIN Antasari Banjarmasin. Namun untuk lebih rincinya lagi akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Jalaluddin M.Hum, yang mana beliau sudah hadir di samping saya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengenalkan lebih dalam narasumber kita, tentunya kenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam yang akan memimpin atau memandu kegiatan kita pada hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau Dr. Haji Jalaluddin M.Hum, tempat tanggal lahir Desa Sarawi 26 November 1966. Nah, berarti 1 bulan lagi ya Pak, ya ulang tahun ya Pak? Ya. Nomor telepon beliau perlu kawan-kawan catat, yaitu 0813 4802 7635. Saya ulangi, 0813 4802 7635. Nah, adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama itu Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980. Mungkin kawan-kawan belum dilahirkan pada waktu itu. Masih belum jadi apa-apa, belum dilahirkan. Yang kedua, termasuk saya pribadi. Yang kedua itu Madrasah Tsanawiyah 2 Rantau tahun 1983. Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau 1986. S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari 1990, yang mana sekarang itu menjadi UIN. S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1997 sampai 1999. Yang keenam S3 College of Law Government and International Study di Malaysia pada tahun 2009 sampai 2012. Tentunya juga beliau mempunyai pengalaman organisasi. Yang pertama itu menjadi ketua umum pelajar Islam Indonesia, menjadi ketua remaja masjid, menjadi anggota himpunan mahasiswa Islam, pengurus komisariat Fakultas Syariah. Beliau juga sebagai lembaga hikmah dan kebijakan publik pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalsel sebagai ketua, dan beliau juga sebagai ICMI Orwil Kalimantan Selatan sebagai wakil ketua. Beliau mempunyai moto, membaca adalah pintu membuka wawasan, semakin banyak membaca semakin luas wawasan seseorang. Nah, jadi itu moto beliau. Jadi beliau itu suka membaca. Jadi kawan-kawan juga diharapkan suka membaca agar kawan-kawan bisa menambah wawasan. Ya, mungkin tidak panjang lebar. Saya harap kawan-kawan sudah siap untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Siapkan alat dan buku tulisnya. Perhatikan juga daya baterai HP kawan-kawan. Jikalau memang sudah lowbat, silahkan sambil cas agar pada saat kegiatan berlangsung tidak ada halangan atau HP kawan-kawan mati. Karena materi kali ini sangatlah penting.
Aneh kan kalau kita kuliah di Fakultas Syariah namun tidak tahu asal mulanya. Jadi saya harap kawan-kawan perhatikan dan jangan sampai semangatnya luntur karena ini virtual. Jangan sampai, karena saya yakin materi yang sudah sampaikan pasti sangat penting. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi. Ya, mungkin saya serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Jalaluddin M.Hum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih moderator Putra Syariah ya. Putra Syariah tahun 2019. Samping kiri saya Putri Syariah. Pasangan ya, 2019 juga. Saya ingat ini, Amelia ini nanya-nanya saya, chatting di WA, Pak minta data fakultas katanya. Kenapa Amelia? Belum menang perlombaan katanya. Di Putri Antasari. Dia nanya mengenai susunan dekan-dekan dari generasi ke generasi. Saya suruh dia datang ke kantor Sekuriati gitu. Tapi saya nggak tahu dia datang apa enggak. Menang juga ya ini ya. Alhamdulillah. Setelah Putri Fakultas nanti Putri UIN atau Putra UIN gitu. Kemudian jadi Miss University. Ya, itu tergantung apa namanya kualitas kita ya. Kalau mau mendunia harus kualitas mendunia juga, global gitu. Terutama bahasa. Baik, terima kasih dan selamat bergabung semuanya para mahasiswa baru. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan tetap semangat walaupun tidak tatap muka, tapi tatap layar. Mudah-mudahan tidak bosan karena juga sudah mengikuti di beberapa universitas. Hari ini fakultas 1 hari gitu ya. Ya. Dan mulai kuliah hari Senin, mahasiswa baru tanggal 14 dan mulai kuliah. Ya bayangkan aja ruang AC yang dingin tadi itu di rumah Anda masing-masing dulu gitu sementara. Kita bicara mengenai sejarah Fakultas Syariah UIN Antasari. Maka kemudian kita sebenarnya membicarakan sejarah UIN, sejarah IAIN ketika bicara Fakultas Syariah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata kota Kandangan itu memang mempunyai sejarah yang luar biasa bagi benua kita, Kalimantan Selatan. Ya, berbanggalah orang Kandangan gitu, orang Kanada. Nah, Kandangan. Panitia ini siapa yang orang Kanada? Tidak ada orang Kandangan ya. Tapi bisa jadi ayah ibunya orang Kandangan. Nah, ada. Kalau saya tetangga Kandangan, orang rantau gitu kan. Tadi desa Serawi itu adalah salah satu desa di Kecamatan Tapit Tengah, arah Keluarga Sari. Jadi saya ini orang kampung. Nah, orang kampung, kemudian sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Di Madrasah Ibtidaiyah itu kemudian ke Sanawiyah. Aliyah IAIN. Saya kuliah di Fakultas Syariah itu semata-mata tidak ada niat yang lain kecuali untuk belajar ilmu agama. Saya bayangkan belajar kitab kuning. Karena pada waktu itu saya setelah tamat aliyah itu menjelang tamat, sudah semua buku yang ada di rumah saya itu saya baca. Entah itu buku orang tua saya, buku saya sendiri, buku saudara-saudara saya, semuanya saya baca. Nah, kemudian juga saya sambil belajar nahwu, sharaf di kampung. Yang orang sekarang tuh mengaji duduk. Nah, gitu. Makanya saya kemudian di syariah itu ngambil jurusan tafsir hadis dulu. Saya adalah angkatan terakhir jurusan tafsir hadis yang eksis di Fakultas Syariah. Setelah itu dia hijrah ke Usuluddin. Sekarang ada di Usuluddin jurusan tafsir hadis itu.
Dan saya adalah angkatan yang terakhir. Kebetulan juga pas saya lulus, yang dicari jadi dosen itu adalah alumni syariah jurusan tafsir hadis. Padahal saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jadi dosen itu, tidak ada cita-cita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, awal sekali saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya, para mahasiswa baru, mari kita luruskan niat kuliah kita. Bukan untuk apa-apa kecuali untuk menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi laki-laki dan perempuan orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Anda sekarang bergabung ke Fakultas Syariah menuntut ilmu sesuai dengan prodi Anda masing-masing, jurusan Anda masing-masing. Niatnya kita luruskan karena Allah. Insya Allah akan bermanfaat sedemikian rupa. Dan juga selama Anda kuliah, Anda terhitung sebagai ibadah kepada Allah karena menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Kota kandangan, kembali kota kandangan. Dodol yang dibayangkan ya lamang kandangan tuh. Banyak banget dodol asli kandangan Ibu Anu gitu, Ibu Anu. Nah, di kota kandangan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret tahun 1957 diadakan reuni kesatuan IMPI Divisi Lampung Mangkurat. Untuk apa? Untuk melahirkan Diwan Lampung Mangkurat dengan satu tujuan, satu rencana kerja. Untuk apa? Melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, terutama di Kalimantan Selatan, melalui mendirikan sebuah perguruan tinggi. Nah, jadi pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat kita pada waktu itu setelah kemerdekaan itu sudah sadar bahwa membangun itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali lewat jalur pendidikan. Pembangunan yang sesungguhnya itu adalah membangun manusia. Kalau membangun gedung kayak gini kan setahun selesai, dah bisa digunakan. Kalau membangun manusia itu sepanjang hayat, agar manusianya bisa unggul. Oleh karena itulah perlu yang namanya lembaga pendidikan. Jadi orang tua kita dulu sudah sadar itu. Didirikanlah yang namanya Universitas Lampung Mangkurat, ya. Jadi dulu namanya Unlam. Tapi kalau Unlam itu kadang-kadang kalau ada ketik di Google itu Universitas Lampung yang tampil. Itu Unlam itu kan akronim. Ya, akronim. Jadi sekarang OLM menjadi singkatan Universitas Lampung Mangkurat. Karena rektornya survei waktu berada di Jakarta, di Bandung sampai ke Jakarta, Pak Rektor Unlam itu yang sekarang masih Pak Sutarto nanya orang di cerita, kamu tahu nggak Unlam itu apa? Universitas Lampung nggak tahu. Tanya gitu Pak, Unlam itu apa? Universitas Lampung. Nggak ada orang yang tahu tentang Universitas Lampung Mangkurat. Akhirnya diubah namanya jadi singkatan saja ULM. Nah, ULM supaya lebih keren gitu. ULM. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, keputusan tokoh-tokoh masyarakat di kandangan itu, ya, untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi itu kemudian menjadi kenyataan. Pada tanggal 1 September tahun 1958, ya, diresmikan berdirinya Universitas Lampung Mangkurat sebagai perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. Jadi dulu OLM itu adalah universitas swasta, bukan negeri. Berapa fakultas? Ada 4 fakultas, ya. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Agama Islam. Jadi 4 gitu. Nah, Fakultas Agama Islam ketika diresmikan itu ketuanya dijabat oleh Haji Abdurrahman Ismail MA dan Haji Mastur Jahri MA. Beliau berduanya adalah ulama lulusan Timur Tengah, kedua-duanya itu. Jadi Haji Mastur Jahri sebagai sekretaris, ya, Abdurrahman Ismail sebagai ketuanya. Fakultas Agama Islam ini kemudian diubah namanya menjadi Fakultas Islamologi. Jadi semacam Islamic Studies begitu. Fakultas yang membicarakan, mempelajari seluk-beluk tentang ilmu agama Islam.
Jadi secara keseluruhan ini. Nah kemudian ya kita lihat perkembangan selanjutnya itu ada peraturan presiden nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan ya Fakultas Syariah Banjarmasin. Jadi tahun 60 Fakultas Syariah Banjarmasin itu sudah lahir. Kalau kita hitung hari ini tahun 2020, berapa tahun berapa? 60 ya? Apa ya yang bisa dihitung? 60 ya. Udah matang gitu Fakultas Syariah itu. Karena pada tahun 60 dia sudah lahir. Artinya lahir itu sudah mulai dibidani. Walaupun belum kuek-kuek gitu, tapi sudah dibidani, sudah disiapkan. Nah, salah satu pertimbangannya apa? Karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang besar terhadap penegrian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah. Jadi Fakultas Islamologi yang ada di Universitas Lampung Mangkurat yang swasta itu, orang benua kita ini, tokoh-tokoh masyarakat kita ingin sekali menjadikan Fakultas Islamologi itu menjadi Fakultas Syariah Negeri. Jadi gerakan mereka ini melampaui Universitas Lampung Mangkurat. Nah kemudian keluarnya peraturan presiden nomor 11 tahun 60 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri IAIN dan peraturan presiden nomor 27 tahun 63 tentang perubahan peraturan presiden nomor 11 tahun 60, maka peluang untuk penegrian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah telah terbuka lebar. Jadi secara regulasi, secara peraturan presiden itu memungkinkan ya membuka perguruan tinggi baru. Dulu kan pemerintah itu dananya terbatas, baru ketika itu dananya terbatas, jadi untuk mendirikan sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, apalagi kita harus mempertimbangkan sedemikian rupa bagaimana menggaji dosennya, bagaimana membiayai operasionalnya, ya setiap tahun harus dianggarkan dalam APBN. Nah, tapi dengan peraturan presiden yang baru itu membuka, menegrikan perguruan tinggi itu semakin berkualitas. Juga ada dukungan peraturan lain selain peraturan presiden itu, TAP MPRS. Apa itu MPRS? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dia ada ketetapan MPRS tanggal 3 Desember tahun 1960, nomor 2 Romawi garis miring MPRS garis 60 yang disusul dengan resolusi MPRS nomor 1 garis miring MPRS tahun 1963 memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan agama dan perluasan fakultas agama. Jadi ini berlakunya secara nasional seluruh Indonesia. Jadi MPRS sendiri memberikan dukungan secara regulasi agar masyarakat itu dan pemerintah juga terutama dapat menyelenggarakan pendidikan agama di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini dasar hukum yang digunakan oleh para tokoh masyarakat kita untuk menegrikan Fakultas Islamologi di Universitas Lampung Mangkurat yang swasta itu menjadi Fakultas Syariah Negeri. Nah, selanjutnya sebagai upaya untuk penegrian Fakultas Islamologi UNLAM menjadi Fakultas Syariah itu, maka panitia persiapan Fakultas Syariah memutus Haji Muhammad Daud Yahya dan Mahmud Rifai BA untuk menghadap Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Wahab di Jakarta guna menetapkan usaha yang sedang ditempuh. Jadi orang kita, tokoh masyarakat kita menghadap Menteri Agama di Jakarta. Beliau berdua menghadap, yakni almarhum
Haji Muhammad Daud Yahya dan almarhum Abdul Rifai, dua tokoh masyarakat Kalimantan Selatan ini ketemu dengan Menteri Agama di Jakarta. Yang waktu itu Menteri Agamanya adalah Kiai Haji Muhammad Wahab. Nah, ketemu di Jakarta, usaha delegasi panitia persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia. Selain berikutnya lihat itu, karena dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 28 tahun 1960 tanggal 24 November tahun 1960 yang ditandatangani sendiri oleh Kiai Haji Muhammad Wahid Wahab, Menteri Agama tadi, diresmikan penegrian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai cabang dari Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta. Nah, Fakultas Islamologi itu berpisah dari UNLAM, dari Universitas Lampung Murat yang swasta itu, menjadi Fakultas Syariah Negeri di Banjarmasin sebagai cabang dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi dulu kita sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penegrian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari tahun 1961 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 Hijriah. Sebagai dekannya ditetapkan adalah Haji Abdurrahman Ismail MA. Nah, Fakultas Syariah ini sejak didirikan sampai tahun 1965 menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat, masih swasta. Tahu? Panitia tahu nggak Jalan Lambung Mangkurat? Namanya tahu ya? Kamu orang mana? Oh, orang Mangkurat dekat aja, masih tahu. Jalan Lambung Mangkurat itu sekarang yang ada apa? Wisma Antasari, ada Bank BNI, seberangnya ada Hotel Mentari, ya. Kemudian di sana ada Bank Indonesia, ada kantor OJK. Nah, sekarang Bank Mandiri Syariah yang ada sekarang itu dulu di situ kampusnya. Jadi kalau kita hitung tidak jauh dari Masjid Raya Sembilan tadi, dekat sini. Nah, gitu. Jadi kuliah di situ bersama-sama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Walaupun syariah sudah negeri pada waktu itu. Nah, perkuliahan pada waktu itu bersama 3 fakultas UNLAM menggunakan gedung bekas Kodam 10 Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Ya. Itu ada bekas kantor ya, Komando Daerah Militer Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat. Nah, pada tahun 1965 kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam atas atau Semia di Jalan Sungai Mesa Darat. Nah, orang Banjar pasti tahu ini. Semia dimaksudkan kemudian menjadi sekolah persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Mana itu? Ini Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu. Alumni sana ya. Putra Syariah tahun 2019 adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Kampung Melayu. Dulu di situ tempatnya kuliah Fakultas Syariah juga sebagai persiapan IAIN. Ya, sejarahnya panjang sekolah Anda itu. Dan tetap sampai sekarang menjadi milik pemerintah, terutama adalah Kementerian Agama. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa baru jangan membayangkan bahwa UIN sekarang ini udah besar langsung seperti ini, enggak. Dulu kecil,
Saya aja kuliah pada waktu itu di sini masih hutan-hutan belakang ini. Gedung kuliah di sini ya, masih biasa gitu, panas ya, tidak seperti sekarang. Kan pembangunan sekarang ini termasuk juga gedung-gedung yang baru-baru di kantor pusat dan sebagainya itu setelah tahun 90-an baru pembangunan fisiknya menjadi lebih bagus lagi. Nah, tapi sekarang kita sudah punya kampus 2 di Banjarbaru. Jadi kalau Anda turun dari pesawat masih di atas, kan melihat bagaimana bangunan kampus 2 UIN Antasari. Sekarang sudah mulai ada yang hampir selesai gedung-gedungnya. Sudah pernah jalan-jalan ke sana untuk alamatnya ya, untuk alamatnya. Jadi hutan memang ya seperti kampus saya di Malaysia itu hutan juga, tapi hutan yang ramai gitu. Hutan yang ramai. Jadi di situ laboratorium macam-macam bisa. Ya hutan itu jadi laboratorium. Kalau orang jurusan pertanian dan sebagainya kan laboratoriumnya ya sawah gitu, kebun. Nah, lanjut. Fakultas Syariah merupakan modal awal UIN Antasari. Dari perjalanan sejarah ini kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini. 15 Januari tahun 1961. Fakultas inilah yang menjadi modal bagi kemudian hari untuk berdirinya Yayasan Antasari. Samping fakultas swasta yang ada di daerah. Di daerah itu maksudnya mana? Fakultas Usuluddin ada di Amuntai itu. Tahun 1961 itu. Saya jadi belum lahir kan itu. 5 tahun lagi baru lahir saya. Fakultas Tarbiyah di Barabai, di Barabai kata orang Jawa itu. Dan Fakultas Adab di Kandangan. Tahu lah Fakultas Adab itu apa? Fakultas Ilmu Budaya, Bahasa gitu ya. Makanya sekarang ini di UIN ada UIN yang menggabungkan Fakultas Usuluddin dan Adab. Jadi PUAD gitu. Fakultas Usuluddin dan Adab. PUAD. Gitu ya. Nah, di kita Usuluddin dan Humaniora di sini. Jadi kalau di Jogja, Jakarta itu ada Fakultas Adabnya. Di situlah orang belajar bahasa Arab ya, sastra Arab dan sebagainya. Bukan pendidikan bahasa Arab, bukan. Kalau pendidikan bahasa Arab di Tarbiyah, mereka belajar murni bahasanya, bukan itu dulu pembelajarannya. Nah, semua fakultas yang ada di daerah ini diresmikan berdirinya oleh pemerintah daerah pada bulan September tahun 1961 atas desakan berbagai tokoh kepada Gubernur Haji Maksid pada waktu itu. Jadi pada waktu itu tahun 1961 Gubernur Kalsel adalah Haji Maksid. Nah, tokoh-tokoh masyarakat kemudian meminta kepada beliau, kepada gubernur, untuk meresmikan ya, menjadi negeri fakultas-fakultas yang ada di daerah-daerah itu. Nah, gabungan dari fakultas-fakultas tersebut dilembagakan menjadi Universitas Negeri Antasari yang pada tanggal 20 September 1962 ditambah lagi dengan Fakultas Publisistik di Banjarmasin. Jadi dulu UIN ini sebelum menjadi IAIN sudah universitas juga. Universitas ya Negeri Antasari. Ada Islamnya. Universitas Negeri Antasari. Tetapi ya masyarakat Kalimantan Selatan pada waktu itu tidak ingin ada 2 universitas umum di Banjarmasin. Ada UNLAM, ada UNISAN. Karena pada waktu itu penduduk kita sangat sedikit. Kalau mungkin banyak mahasiswanya bisa masuk ke sana.
kalau universitas kedua-duanya. Nah, jadi universitas yang sudah negeri Antasari ini itu dengan berbagai pendekatan kepada pemerintah pusat, dengan modal Fakultas Syariah Jamiah Yogyakarta cabang Banjarmasin ini, dan 4 fakultas dimiliki Indonesia melalui keputusan Menteri Agama RI tanggal 20 November tahun 1994 diresmikan berdirinya Institut Agama Islam Negeri sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinannya. Jadi Universitas Negeri Antasari diubah menjadi IAIN Antasari. Apa bedanya universitas dengan institut? Kalau universitas itu boleh membuka fakultas-fakultas umum, ya. Apa saja, disiplin ilmu apa saja, pertanian, kedokteran, ya, politik, dan sebagainya. Tapi kalau institut, dia hanya mengajarkan satu disiplin ilmu, satu cabang ilmu. Seperti Institut Agama Islam, berarti dia hanya boleh mengajarkan agama Islam. Institut Pertanian Bogor, kayak IPB, dia hanya boleh mengajarkan ilmu pertanian. Institut Teknologi Bandung, dia hanya boleh mengajarkan teknologi. Nah, tapi kalau universitas boleh mengajarkan teknologi, boleh mengajarkan ilmu pendidikan, dan sebagainya. Itu universitas. Bedanya dengan institut. Nah, sekarang UIN Antasari dari institut menjadi universitas kembali. Jadi yang dulu yang namanya Unisan itu sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Antasari. Nah, sekarang kita juga boleh membuka fakultas-fakultas umum selain fakultas agama. Makanya di sana disiapkan di Banjarbaru itu ada fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi ada di kampus sana. Cuman mahasiswa barunya belum diterima karena masih dalam proses ya disiapkan. Sekarang juga di Fakultas Syariah akan dibuka juga prodi baru, prodi ilmu hukum namanya. Ya, di samping ada prodi yang sudah ada yang 4 ini. Ada nanti prodi baru lagi, prodi ilmu hukum. Baik. Nah, pimpinan IAIN pada waktu itu adalah Haji Abdul Rahman Ismail 5, ya, Dekan Fakultas Syariah Banjarmasin, Haji Usman Dekan Fakultas Syariah Kandangan, Hakim As'ad Dekan Fakultas Tarbiyah Barabai, dan Haji Abdul Wahab Sa'arani Dekan Fakultas Usuluddin Amuntai, Rektor dijabat oleh Haji Jabri Zamzam. Oke, itu perkenalan singkat dengan Fakultas Syariah sebagai modal awal berdirinya UIN Antasari. Tentu saja para mahasiswa baru akan bertanya. Silakan. Ya baik, sampailah kita kepada sampailah kita pada sesi tanya jawab. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan ini yang ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar yaitu nama, jurusan, dan pertanyaannya. Baik, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi pertanyaannya, setiap fakultas itu kan memiliki keunggulan atau kelebihannya masing-masing, Pak. Nah, apa yang dimiliki Fakultas Syariah daripada dibandingkan fakultas-fakultas lainnya? Terima kasih. Mau ditampung atau dijawab? Sekarang ada yang lain. Kalau hanya satu itu kita jawab saja. Baik, kita jawab pertanyaan saudara Muhammad Akbar ya. Ya, Pak. Terima kasih Akbar. Ya, Muhammad yang paling besar ya. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ya. Saudara Akbar, gelar Anda nanti ketika sarjana adalah sarjana hukum.
menurut regulasi, menurut undang-undang di Indonesia, undang-undang kehakiman dan undang-undang kejaksaan, yang boleh jadi hakim, boleh jadi jaksa itu adalah sarjana hukum. Tidak mungkin sarjana pendidikan jadi hakim atau jadi jaksa. Tidak mungkin sarjana pertanian jadi hakim atau jadi jaksa. Nah, begitu. Jadi ilmu yang dipelajari pada fakultas syariah ini adalah disebut dalam filsafat ilmu sebagai sui generis. Ilmu yang mempunyai kekhususan, disiplin ilmu yang spesial. Fakultas hukum itu mengajarkan seperti itu, sama dengan fakultas syariah. Jadi dari sisi keunggulan fakultas syariah, kita adalah mempelajari ilmu yang khusus. Sekarang ini alumni fakultas syariah boleh jadi guru. Tahun 2019 yang lalu banyak alumni fakultas syariah yang lulus jadi guru. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak mungkin alumni fakultas tarbiyah mendaftar jadi hakim. Tidak mungkin itu. Nah, karena undang-undang sudah menggariskan, menentukan bahwa yang berhak jadi hakim, berhak jadi jaksa adalah alumni fakultas syariah, alumni fakultas hukum, yang gelarnya adalah sarjana hukum. Berapa perbedaan gaji antara guru dan hakim? Jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau saya lihat daftar gaji itu, kalau hakim bulan pertama saja gajinya itu sudah 13 juta. Guru paling 3,5 juta. Itu. Walaupun ada tunjangan juga, tunjangan provisi guru. Tunjangan provisi guru itu adalah 1 kali gaji pokok. Gitu. Tapi jangan ditanya berapa gaji dosen gitu. Gaji dosen besar gitu. Jadi akbar keunggulan fakultas syariah itu rata-rata kalau orang fakultas syariah berceramah itu pasti ramai, pasti berisi. Karena wawasannya, karena pengetahuan agamanya mendalam. Di fakultas syariah ini usul fikih dipelajari secara maksimal. Jadi mengapa sebuah hukum muncul itu juga dipelajari. Apalagi yang jurusan perbandingan mazhab kayak Putri Antasari ini, syariah ya. Dia belajar usul fikih itu sampai usul fikih perbandingan. Jadi dia paham bagaimana mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan Syafi'i. Minimal 4 mazhab itu. Kadang-kadang juga diajari mazhab yang lain, mazhab Ja'fari umpamanya. Itu antara lain keunggulan kita, ya. Dan alumni fakultas syariah ini membuktikan ada yang sudah jadi menteri, bukan menteri tukang suntik ya. Menteri kabinet, ada yang sudah jadi ketua KPO, dan sekarang ini rata-rata alumni fakultas syariah itu pasti ada di KPO dan Bawaslu. Sekarang ini ketua KPO-nya Kalsel siapa? Alumni fakultas syariah, mahasiswa saya, dan juga sekarang dosen fakultas syariah yang bekerja di KPO gitu. Yang saya ingat yang ketua KPO Tanah Laut juga alumni fakultas syariah, dosen fakultas syariah Pak Arif Muhyar, lulusan Australia S2-nya, S1-nya syariah ini. Yang ketua KPO-nya S1 dan S2-nya di sini di Urin Antasari, Pasar Minggu. Dan banyak lagi yang lain. Kalau Anda mau membicarakan satu persatu keunggulan fakultas syariah. Pokoknya gini saja Akbar, luruskan niat ingin menjadi yang terbaik. Nah, insya Allah Anda akan mendapatkan semua itu. Oke, saya kira singkat begitu jawabannya. Ada lagi yang lain? Amelia? Ya baik, ini ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Pertanyaan saya, apa saja sistem pembelajaran di Fakultas Syariah, Pak? Terima kasih. Sistem pembelajaran di Fakultas Syariah. Kalau sistem pembelajaran rata-rata sama ya semua fakultas, karena itu merupakan kebijakan dari universitas. Sistem pembelajaran tentu juga sangat bergantung pada dosen ya yang mengajarnya. Di awal-awal perkuliahan biasanya awal pertemuan kita punya kontrak studi. Nah, kontrak studi perjanjian antara dosen dan mahasiswa. Walaupun pasal-pasalnya kan sudah dirumuskan lebih awal ya, tapi itu menjadi kesepakatan gitu. Nah, sistem pembelajaran sekarang adalah sistem pembelajaran SKS ya. Jadi saudara siapa namanya? Nah, saudara Rahman, kalau nilai kamu ya, jadi sistem SKS ini kalau nilai kamu itu minimal 3 IP kamu per semester, kamu bisa mengambil mulai semester 3 nanti 24 SKS. Anda akan selesai di semester 7 kuliah. Saya dulu kuliah saya itu hanya 3 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Saya selesai semester 7. KKIN saya gabungkan dengan ujian skripsi. Saya mendorong mahasiswa begitu semua. Jangan berlama-lama di kampus nih. Anda akan kehilangan waktu menikah, kerja, gitu ya. Iya. Semakin lama menjadi mahasiswa, apalagi sampai MA namanya, mahasiswa abadi. Ya, nggak boleh itu. Biasanya aktivis itu cenderung kayak gitu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi jangan dibalik ya. Harus sukses studi dan sukses organisasi. Jangan terbalik. Sukses organisasi, studinya lama gitu. Hampir itu kan. Malah judul skripsi ulun nih. Nah, itu jangan sampai dituruti. Dulu ada aktivis mahasiswa, skripsinya harus dibantu. Gotong royong sekawanan. Kalau nggak begitu nggak selesai. Jadi boleh aja saling membantu. Apalagi kawan ini jadi korban aktivis gitu kan. Jadi tim A ya, jadi IO akhirnya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kamu nanti harus selesai 3,5 tahun, 7 semester. Karena sistem perkuliahan kita sangat memungkinkan begitu. Tergantung pada nilai Anda. Kalau nilai Anda minimal 3 ya, sejak semester 3 nanti Anda akan boleh mengambil mata kuliah 24 SKS. Maksimal 24 SKS. Apalagi nanti ada mata kuliah yang terbesar SKS-nya, ada kampus merdeka kan, belajar merdeka. Anda boleh mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain. Kita fasilitas begitu. Kalau Anda nanti mau kuliah ke Fakultas Hukum, saya mengambil hukum pidananya nih di Fakultas Hukum Islam saja, boleh. Saya mengambil hukum acara perdata pidananya di Fakultas Hukum Islam saja, boleh. Kita nanti akan adakan MOU seperti itu. Jadi Anda tidak perlu belajar di sini. Itu sistem perkuliahan kita. Yang mudah-mudahan Anda siap, ya. Saya ingin masuk ke Fakultas Syariah itu lancar bahasa Arab, lancar bahasa Inggris. Jadi unggul Anda. Anda membaca referensi yang bahasa Arab, oke. Yang bahasa Inggris, oke. Ngomong, oke. Kebanyakan kita paham teksnya, tapi untuk berbicara bahasa asing itu ada karena tidak jelas. Ya. Apalagi ini virtual ya, pembelajaran di OPB. Nah, gimana gitu? Pelajaran di OPB sangat membantu kan sebenarnya untuk Anda aktif belajar berbicara bahasa asing. Oke, begitu sistem perkuliahannya, saudara. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Baik. Sebenarnya banyak pertanyaan Pak. Namun karena waktu kita terbatas, mungkin saya ambil satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Karena sebagian dari pertanyaan mereka itu sudah Bapak jawab gitu di pertanyaan 1 dan 2 mengenai prospeknya jadi apa dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang menurut saya cukup unik yaitu dari Mila Aldasari dari jurusan Hukum Keluarga, Hukum Tata Negara. Beliau menanyakan
kenapa dinamakan Fakultas Syariah? Kenapa tidak Fakultas Hukum? Dari segi prodi kita lihat banyak yang bernama hukum, yaitu hukum keluarga Islam, hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, dan perbandingan mazhab. Nah, kenapa tidak dinamakan Fakultas Hukum? Kenapa jadi Fakultas Syariah? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Namanya Alda ya. Saya kalau Alda itu Alda Risma, Anda artis. Ingat kan? Nah, tapi kamu jangan nuruti si Alda Risma, nanti meninggalnya tragis gitu. Kenapa tidak dinamai Fakultas Hukum saja? Nah, baiklah, kita mau bicara mengenai istilah syariah ya. Syariah itu ada dalam arti luas, ada dalam arti sempit. Dalam arti luas, maka syariah itu adalah Islam, al-Islam, jalan lurus, jalan lampang, lurus besar. Itu syariah. Tapi kalau syariah dalam arti sempit, yakni fikih, hukum. Nah, maka kita sebenarnya menjadi UIN itu ada beberapa di UIN lain yang namanya adalah Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Jakarta, UIN Sumatera Utara, UIN Lampung, kemudian UIN Yogyakarta, UIN Sunan Ampel, UIN Mariki, Malang, itu namanya Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, waktu UIN kita berdiri tahun 2017 itu sedang moratorium prodi-prodi dan fakultas umum. Jadi kita hanya menamainya Fakultas Syariah, tidak ada dan hukum. Nah, yang saya katakan tadi adalah kita dalam rangka untuk menambah nama dan hukum itu, maka kita membuka prodi baru namanya prodi ilmu hukum. Saudari Alda, sarjana hukum yang dilahirkan oleh Fakultas Syariah itu adalah sarjana hukum yang unggul dibandingkan sarjana hukum yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Umum. Apa keunggulannya? Mereka memahami ilmu hukum dan juga memahami ilmu hukum Islam. Jadi epistemologi ilmu hukum dan juga epistemologi hukum Islam mereka paham. Kalau jadi hakim yang punya integritas. Kalau jadi pengacara yang integritas, bermoral tinggi, ya, jadi punya daya tahan terhadap godaan duniawi yang mantap gitu. Makanya di fakultas kita juga dipelajari pencegahan tindak pidana korupsi. Ada mata kuliah. Jadi kalau lagi kuliah itu sudah ketahuan siapa yang berbakat koruptor itu ada. Ya. Jadi harus diantisipasi gitu, supaya pikirannya berubah. Ya, gitu. Nah, jadi itulah ya sebenarnya syariah itu sama dengan hukum. Walaupun itu bahasa Arab ya. Kedepan mudah-mudahan kita juga menambah lagi Fakultas Syariah dan Hukum namanya. Tambahkan nanti ada lahir fakultas namanya prodi baru, prodi ilmu. Saya kira begitu karena waktu kita terbatas ya. Terima kasih semuanya atas yang bertanya dan perhatiannya. Selamat bergabung semuanya dan hormatilah sayangilah kakak-kakak Anda semuanya ini, panitia ini. Mudah-mudahan bisa ketemu secara offline nanti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai slide panjang. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, yang solusi yang dapat kami berikan, kami selaku pegawai syariah mungkin kawan yang ingin menanyakan lebih dalam mengenai profil Fakultas Syariah bisa hubungi kami. Kami akan menjawab sepengetahuan kami karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi mungkin langsung ke kesimpulan langsung saja kita tutup. Jadi saya Lukmanul Hakim selaku moderator dan notulen Amalia Haryani mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.